Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Dusturia, bisa dipanggil Mega. Di sini saya mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kenapa saya memperkenalkan diri? Karena ada kelas yang belum kenal saya. Nah, saya mengajar di kelas ini, kelas 11 di LKS sekalian. Itu memang mulai dari sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Namun ini ada kurikulum yang diganti. Sebelumnya, kelas 11 itu dimulai dari Bani Umayyah. Sehingga kalian ini kehilangan materi Bani Umayyah, karena sekarang Bani Umayyah materinya masuk di kelas 10. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan kilas baliknya Bani Umayyah secara singkat saja, karena waktunya memang tidak bisa lama. Langsung saja, bagaimana sih proses dari berdirinya Bani Umayyah? Bani Umayyah berdiri disebabkan oleh sebuah proses yang amat panjang. Proses ini dilakukan sebelum khalifah sebelumnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, ini masanya Khulafaur Rasyidin. Kalian masih ingat kan ya? Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pada masanya pernah berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalian masih ingat kan ya? Perang Siffin ya. Perang Siffin ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Perang Siffin ini terjadi selama 41 hari. Dan perang Siffin ini terjadi karena tonggak kebijakan Ali yang kontroversial. Kebijakan apa ini? Yaitu kebijakan mengganti gubernur secara besar-besaran. Jadi, gubernur di masa Utsman bin Affan itu diganti semua oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga salah satu gubernur yang bertepatan bernama Muawiyah bin Abu Sufyan ini tidak terima, karena merasa bahwasannya dia masih layak untuk menjadi seorang gubernur. Dari sinilah tonggak perang Siffin. Perang Siffin ini berarti terjadi antar umat Islam, betul, terjadi antar umat Islam. Kubu Ali dengan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada saat itu perang Siffin terjadi di Syam. Perang ini berakhir dengan adanya tahkim. Tahkim ini apa? Tahkim ini adalah kesepakatan. Atau biasanya orang-orang menyebut perdamaian, karena benar-benar pada saat itu perang berhenti begitu saja. Karena dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat itu mengancam mengangkat sebuah Al-Quran. Kalau perang ini tetap dilanjutkan, Al-Quran ini akan saya pedang. Siapa yang pada saat itu memegang Al-Quran? Yaitu diwakilkan oleh teman dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Amru bin As. Nah, di sini makanya terjadi tahkim, perang diberhentikan. Tahkim ini menghasilkan sebuah kesepakatan bahwasanya Ali dan Muawiyah sama-sama tidak boleh menjadi seorang khalifah, harus turun, tidak boleh memperebutkan. Nah, di sini nyatanya ada sebuah kelicikan yang dibuat oleh kubu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Lebih tepatnya lagi dibuat oleh Amr bin As, yang bertepatan pada saat itu kubu Ali diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat yang umurnya lebih tua daripada Amr bin As, yang pada saat itu Amr bin As mewakilkan dari kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di sini Amr bin As dengan cerdiknya dia menyuruh Abu Musa al-Asy'ari, monggo maju duluan, dengan cara menurunkan Ali bin Abi Thalib, karena kesepakatannya seperti itu tadi. Setelah Abu Musa berpidato, kemudian naiklah Amr bin As. Amr bin As naik dengan lantangnya, dia bilang bahwasanya, oke, bahasa saya ya, oke, sekarang Ali sudah turun dari jabatannya menjadi seorang khalifah. Maka dari itu akan digantikan oleh sahabat saya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang akan menggantikan posisi Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini membuat sebuah kata tahkim itu adalah sebuah kebohongan yang mengakibatkan kekecewaan dari pihak kelompok Ali. Nah, kelompok Ali itu disebut Syiah. Nah, dari peristiwa tahkim ini adanya kelompok Ali yang kecewa atas keputusan Ali yang mengikuti tahkim, sehingga kelompok Ali pecah. Nah, yang keluar dari kelompok Ali disebut Khawarij. Nah, kelompok ini yang menjadi perpecahan karena sudah berbeda persepsi, beda pikiran antar golongan. Jadi di sini melahirkan kelompok baru, namanya Khawarij itu tadi. Nah, lama dari situ kelompok Khawarij ini membuat sebuah ulah yang dimana mereka ingin membunuh 3 tokoh. Siapa saja pada saat itu? 1 Ali,
2 Muawiyah bin Abu Sufyan, 3 Amr bin As. Namun yang berhasil dibunuh hanya Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini dibunuh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Beliau dibunuh pada saat sholat subuh, berjamaah sholat subuh. Di sini pada akhirnya kelompok Muawiyah secara sepihak mereka mengangkat Khalifah Muawiyah. Namun pihak lain mereka masih tidak setuju dengan pengangkatan Muawiyah. Namun dia belum memiliki sebuah bani ya, belum. Jadi Muawiyah secara sepihak diangkat. Nah, di sisi lain, orang-orang pendukung Ali masih punya anak dari Ali, yaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali dianggap bisa menggantikan orang tuanya, menggantikan Ali bin Abi Thalib, sehingga Hasan bin Ali diangkat oleh orang-orang Syiah untuk menggantikan ayahnya. Nah, di sini ternyata ada ketidakterimaan di pihaknya Muawiyah, sehingga Muawiyah pada saat itu sering melakukan ancaman-ancaman kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Meskipun Ali sudah wafat, tapi anaknya sekarang yang dituju oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi kasihan sekali keluarga Ali ini. Nah, ada sebuah peristiwa urutannya ya. Ada peristiwa selanjutnya, ini adalah peristiwa Amul Jamaah, di mana peristiwa ini disebut tahun persatuan. Amul Jamaah itu artinya tahun persatuan. Nah, kenapa tahun persatuan ini terjadi? Yaitu karena tadi Muawiyah bin Abu Sufyan sering mengancam keluarga Ali. Nah, dalam peristiwa Amul Jamaah ini ada 3 kesepakatan yang harus disepakati Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu 1. Harus melindungi keluarga Ali, 2. Harus menjaga nama baik Ali, 3. Kalau Muawiyah sudah wafat, kepemimpinan harus dikembalikan kepada orang muslim, tidak boleh diturunkan kepada anaknya. Nah, sehingga pada saat itu jabatannya Hasan bin Ali sudah resmi dikasihkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, tepat pada tahun 661 Masehi, Muawiyah bin Abu Sufyan dibaiat menjadi khalifah pertama dari sebuah dinasti atau bani yang bernama Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berdiri di kota Damaskus. Saya lanjutkan materinya. Jadi setelah berdirinya Bani Umayyah, ini saya akan menjelaskan khalifah-khalifahnya. Khalifah dari Bani Umayyah itu ada 14, yang tidak semua itu memiliki peran yang bisa membesarkan Bani Umayyah. Namun ciri dari Bani Umayyah ini adalah sebuah pemerintahan yang mirip dengan kerajaan. Biasanya kita sebut monarki. Monarki ini adalah pemerintahan yang diturunkan secara turun-temurun. Loh, bukannya di Amul Jamaah sudah ada kesepakatan atau perjanjian, katanya Muawiyah kalau sudah meninggal harus dikembalikan lagi pemerintahnya kepada umat Islam. Kenapa sekarang kok turun-temurun? Nah, di sini terjadi sebuah kelicikan lagi, yaitu di mana Muawiyah melanggar perjanjiannya dengan anak Ali. Jadi Muawiyah ini tadi menurunkan jabatannya setelah dia wafat, itu diturunkan kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. 14 khalifah ini memiliki ciri khas masing-masing yang akan saya jelaskan 4 saja, karena memang 4 ini yang sering kita bahas di sejarah Islam. Khalifah termasyhur yang pertama dari Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini disebut khalifah termasyhur karena beliau ini adalah khalifah yang mampu melakukan perluasan wilayah secara besar-besaran pada saat itu. Dari Afrika Utara, kemudian Konstantinopel namun gagal, kemudian sampai ke wilayah timur, yaitu wilayah Turkistan, Sijistan, Balkh, dan lain-lain dan sekitarnya ya. Kemudian beliau juga melakukan pembentukan struktural pemerintahan. Jadi pemerintahan itu sudah ada dinas pos, kemudian ada sekretariat pajak dan lain-lain ya. Kemudian khalifah termasyhur yang kedua, yaitu khalifah urutan kelima, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini kenapa masuk dalam khalifah termasyhur? Karena beliau ini termasuk khalifah yang bisa mengubah bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara. Jadi beliau ini bisa membuat bahasa Arab pada saat itu harus dipakai di Jazirah Arab, harus bisa semua. Nah, kemudian selain bahasa Arab tadi, beliau juga mampu membuat mata uang. Jadi mata uangnya secara resmi itu ada fulus, ada dinar, ada dirham. Itu disahkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian khalifah termasyhur yang ketiga. Yang ketiga ini urutan ke-6, yaitu
Al-Walid bin Abdul Malik, anaknya Abdul Malik. Al-Walid ini beliau bisa membuat sebuah perubahannya di mana karena ekspansi zamannya Muawiyah sudah dilakukan secara besar-besaran, jadi beliau ini meneruskan atau melanjutkan, bahkan sudah beda arah lagi ekspansinya. Beliau menuju ke arah Spanyol, tepatnya Andalusia sudah mulai dijajaki oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian, ini adalah khalifah yang disebut mirip dengan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Nomor urut ke-8. Ini adalah khalifah termasyhur yang diakui karena beliau ini sudah sangat beda pribadinya dengan khalifah-khalifah yang lain. Pribadinya mirip dengan Umar bin Khattab karena beliau ini adalah cicitnya Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang terakhir ya, khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah urutan khalifah dari Bani Umayyah ke-8. Berarti selanjutnya ada khalifah berikutnya dong Bu, ada, tapi semakin turun terus. Dari masa ke masa kekhalifahan Bani Umayyah semakin menurun. Namun di masanya Umar bin Abdul Aziz ini terangkat karena pada saat itu yang biasanya dilakukan Bani Umayyah melakukan ekspansinya dengan cara berperang atau menyerang. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz ini lebih kepada berdakwah. Jadi sebelum dia melakukan ekspansi, beliau ini meminta izin kepada wilayah tersebut untuk datang ke situ dan untuk berdakwah, untuk menyebarkan syiar agama Islam. Nah, sehingga pada saat itu keberadaan Umar bin Abdul Aziz di mana-mana disambut dengan baik. Namun beliau tidak lama memerintah Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya keruntuhan dari Bani Umayyah itu diakibatkan dengan faktor-faktor internal dan eksternal. Internal itu berarti faktor dari dalam. Kenapa Bani Umayyah ini bisa hancur? Berarti dari sistem pemerintahannya atau dari kekhalifahannya ini sudah ada tidak benarnya di dalamnya. Terus eksternalnya bisa dilihat dari luarnya, berarti ada serangan ini. Nah, itu ada di LKS kalian atau buku-buku sudah bisa disebutkan di situ bahwasanya secara internal Bani Umayyah ini adanya seorang figur khalifah yang sangat lemah. Jadi hanya beberapa yang kuat pada saat itu figurnya. Figur itu seperti profil, seperti bawaan orangnya. Kalau orangnya lemah, nggak punya kekuatan, nggak punya power, itu akan dianggap orang bahwasanya pemimpin ini tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Itu bahasa kita lah seperti itu. Jadi kekhalifahan Bani Umayyah itu figurnya banyak yang lemah, sehingga pada saat itu kekhalifahan Bani Umayyah ini hanya bertahan dari 661 sampai 750 Masehi, kurang lebih 90 tahun ya. Kemudian faktor kedua itu adalah dari internalnya ya, masih internal berarti faktor dari dalamnya kenapa Umayyah hancur, yaitu adanya korupsi, adanya kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh khalifahnya sendiri. Nah, di sini gaya pemerintahnya Bani Umayyah itu meniru gaya ala-ala orang-orang Persia. Sedangkan orang-orang Persia ini itu pemerintahannya sangat mewah, sangat wah sekali. Makanya pada saat itu mungkin banyak berboros-borosan sehingga uang rakyat banyak yang dimakan. Nah, sekarang menuju ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya ini karena pada saat itu yang pertama adalah adanya sebuah hak istimewa kepada satu bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu memiliki suku, ya. Nah, ini Bani Umayyah memiliki konsep pemerintahan yang menurut saya tidak adil. Karena di mana membayar sebuah pajak itu pasti berlaku bagi semua rakyat. Namun Bani Umayyah tidak. Jadi faktor selanjutnya adalah adanya hak istimewa kepada bangsa Arab Suriah. Di mana bangsa Arab Suriah ini dibela. Mereka tidak pakai bayar pajak, keluarganya sendiri tidak pakai bayar pajak, sehingga orang-orang pendatang Arab-Arab yang lain itu merasa iri, bahasa kita ini ada kecemburuan sosial di sini. Nah, kemudian faktor eksternal yang kedua adalah adanya serangan dong. Serangannya siapa ini? Serangannya Bani berikutnya. Siapa Bani berikutnya? Yaitu Bani Abbasiyah. Berarti sudah dari lama dong Abbasiyah itu sudah mulai merencanakan menyerang Bani Umayyah.
Jadi sudah mulai dari kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tadi, itu sudah mulai posisi dari Bani Abbasiyah ini sudah mulai melihat situasi, oh di sini titik lemahnya Bani Umayyah, oh di sini titik lemahnya Bani Umayyah, sehingga pada saat itu sudah terbaca dan dengan mudah Bani Abbasiyah menyerang Bani singkatnya ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini tadi materi yang sangat singkat dari saya mengenai keberadaan Bani Umayyah sebelum adanya Bani Abbasiyah.